Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan dalam pertemuan ke-16 ya, untuk kembali mempelajari ilmu hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, sebelum kita mulai ke pembahasan, Ana ingin bertanya mengenai soal evaluasi kemarin ya, atau kita bahas sedikit soal evaluasi kemarin. Jadi di soal evaluasi kemarin itu kalau Anda lihat statistiknya sepertinya cukup sulit, soalnya cukup sulit. Ya. Khususnya nomor 1 yang mengenai hadis-hadis apa saja yang termasuk hadis lemah yang gugur dikarenakan sanadnya secara jelas. Ya, di situ ada pilihan mursal, ya, kemudian ada pilihan mu'allaq, ya, dan yang ketiga ada pilihan mudallas, ya, hadis mudallas. Ya, banyak yang memilih mursal ya, banyak yang memilih mursal, padahal jawabannya benar adalah mudallas. Jadi memang kemarin yang kita bahas, ya, pemilihan yang terakhir itu adalah namanya mursal al-mursal al-khafi, ya, al-mursal al-khafi. Al-mursal al-khafi. Yang artinya adalah mursal yang tersembunyi. Ya, artinya adalah mursal yang tersembunyi. Ya, harus ada tambahan al-khafi. Sedangkan ketika mursal saja, maka dia ini termasuk yang jelas, ya, yang bisa dilihat secara jelas. Kalau yang mudallas dan al-khafi yang tidak jelas. Kemudian soal nomor 2, yaitu cukup sulit juga, ya, banyak yang terkecoh ya, mengenai pernyataan yang benar. Barakallahu fikum, semoga Allah mudahkan urusan kita semua. Nanti mungkin bisa dicek lagi, ya, mungkin ada huruf yang salah. Ya, mungkin apabila nanti kalau dari para peserta sekalian mengharapkan soal yang mungkin lebih pertengahan, ya, lebih pertengahan, nanti coba saya sesuaikan seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian Ana mohon maaf sebelumnya karena laptop yang biasa saya pakai untuk kita belajar ilmu hadis itu sedang bermasalah ya, tiba-tiba bermasalah. Jadi saya menggunakan laptop lain dan untuk materi sendiri saya akan gunakan whiteboard saja ya. Saya gunakan whiteboard supaya untuk menjelaskannya daripada tidak sama sekali ya. Karena qadarullah filenya juga ada di laptop yang lama. Insya Allah pada malam hari ini kita akan pelajari tentang hadis lemah karena perawinya ya, karena perawinya, sebagaimana judul malam hari ini. Karena perawinya, yaitu karena perawinya cacat ya. Cacat di sini pada kejujurannya, ya, kemudian pada kedhabitan hafalannya. Jadi yang lemah ini kita bagi dua, karena perawinya ini kita bagi dua. Biar gampang kita buat bagan aja. Yang pertama adalah karena kejujurannya ya. Yang berkenaan dengan kejujuran atau adalah ya. Atau bisa dikatakan adalah. Nah, ini pertama. Kemudian yang kedua adalah dikarenakan kedhabitan atau hafalan ya. Hafalan atau kedhabitan. Nah, dari kejujuran adalah ini ya, ada beberapa sebab ya seseorang perawi bisa dikatakan lemah. Pertama karena berdusta. Ya.
berdusta atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama. Kemudian yang kedua adalah tuduhan berdusta. Tuduhan berdusta. Kalau bedanya berdusta dan tuduhan berdusta adalah apabila dusta ini karena dusta atas nama Nabi SAW. Adapun tuduhan berdusta, ya, maksudnya adalah tuduhan kemungkinan dia berdusta atas nama Nabi SAW. Dan ini adalah dua hal ini ya diambil dari hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka ia sebenarnya telah mempersiapkan tempatnya di neraka. Dari hadis. Ini adalah ancaman yang sangat serius. Tapi tuduhan berdusta ini ya kebanyakan disebabkan oleh sering berdusta di kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Karena dia sering berdusta di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah karena dia fasik. Dia terlihat oleh para ulama sering berbuat kemaksiatan. Fasik atau kemaksiatan. Dan dia sering berbuat kemaksiatan. Kemudian yang keempat adalah berbuat bid'ah. Bid'ah di sini biasanya lebih ke bid'ah i'tiqadi yang akidahnya menyimpang, ya, seperti akidah Syiah Rafidhah atau akidah Khawarij. Kemudian yang kelima adalah tidak jelas, ya. Tidak jelas atau tak diketahui, ya. Perawi tersebut dalam istilah bahasa Arabnya adalah majhul, ya, majhul atau tidak diketahui, ya. Siapakah dia? Belum ada ulama yang memberikan pujian ataupun celaan. Ini dari sisi kejujuran atau adalahnya, ya. Dari sisi kejujuran atau adalahnya. Tapi yang kedua adalah dari sisi hafalannya. Dari sisi hafalannya, yang pertama adalah karena dia ketika meriwayatkan terdapat kesalahan yang fatal dalam riwayatnya. Kemudian yang kedua, karena ia memiliki hafalan yang jelek. Memiliki hafalan jelek. Kemudian yang ketiga adalah dia lalai. Yang keempat adalah banyak ragu-ragu. Dan terakhir adalah menyelisihi yang lebih kuat. Menyelisihi riwayat yang lebih kuat. Atau menyelisihi riwayat yang lebih kuat, lebih thiqah, ya, lebih terpercaya. Oke. Tab ini secara umum ya, adalah pembagian perawi yang lemah. Dan masing-masing dari jenis ini, ya, para ulama menamakan hadisnya masing-masing. Misalkan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang berdusta, maka memiliki istilah sendiri. Ya, kemudian perawi yang dituduh berdusta, apabila meriwayatkan hadis, maka hadis tersebut juga memiliki istilahnya sendiri. Dan seterusnya. Nah, ini yang akan kita bahas sampai beberapa pertemuan ke depan, insya Allah. Baik. Hapus dulu. Pertama adalah al-maudhu, ya. Pertama adalah al-maudhu. Atau artinya adalah hadis palsu. Hadis palsu. Ya, semoga aja nanti pertemuan berikutnya udah benar ya laptopnya. Jadi biar lebih nyaman. Nah, artinya adalah kedustaan
yang direkayasa dan dibuat-buat serta dinisbatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang paling parah. Al-maudhu ini adalah jenis hadis lemah yang paling parah. Dan bahkan para ulama sebenarnya tidak memasukkan al-maudhu dalam hadis. Perkataan hadis di sini juga dikritik oleh para ulama. Ada yang memang masukkan al-maudhu itu pada pembahasan hadis yang lemah karena memang memiliki keterkaitan. Walaupun sebenarnya al-maudhu bukanlah hadis. Karena itu memang sudah benar-benar sebuah kedustaan dan dibuat-buat serta dinisbatkan pada Rasulullah SAW. Nah, hukum riwayatkannya tidak boleh, ya. Hukum riwayatkannya tidak boleh dan haram. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man haddatha anni bi haditsin yura annahu kadhib, fahuwa ahadul kadhibin." Fahuwa ahadul kadhibain. Ya, barang siapa yang meriwayatkan hadis dariku, ya, padahal dia melihat bahwa hadis tersebut adalah hadis yang palsu, ya, bahwa adalah sebuah kedustaan, maka dia adalah salah satu dari dua orang yang berdusta, yaitu dari orang yang membuat hadis palsu tersebut dan dia sendiri yang menyampaikannya. Jadi orang yang menyampaikan hadis palsu, maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang tersebut juga termasuk dari orang yang berdusta. Ya, na'udzubillah bin zalik. Dan diancam masuk ke dalam hadis yang sebelumnya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, cara mengetahuinya ya, bahwa hadis itu palsu yaitu dengan bukan cara mengetahuinya ini. Cara dia membuat hadis palsu ya. Cara dia membuat hadis palsu yaitu cara membuatnya yaitu dengan memasukkan perkataannya sendiri. Ya, ini pertama. Atau yang kedua adalah memasukkan perkataan ahli hikmah, ya, ahli hikmah yang sebenarnya bukan perkataan Rasul SAW, tapi hanya ahli hikmah yang memiliki faidah, ya, memiliki hikmah, tapi disandarkan kepada Rasul SAW. Nah, sekarang cara mengetahuinya ya. Cara mengetahuinya. Di antaranya adalah dengan pengakuan dari orang tersebut, pengakuan pemalsu. Kemudian yang kedua adalah cerita pernyataannya bahwa gurunya wafat sebelum kelahirannya. Jadi dapat diindikasikan ya, ketika hal ini terjadi dia bilang gurunya wafat sebelum kelahirannya, ya bisa jadi dia adalah seorang pemalsu hadis. Kemudian apabila ada indikasi akidah ya, seperti seorang Rafidhah Syiah, di mana kaum Rafidhah Syiah ya diperbolehkan untuk
berdusta atas nama agamanya atau bertakiyah, di mana bahkan mereka membuat banyak hadis-hadis palsu karena hadis-hadis yang diriwayatkan oleh atau yang dianut dan dipegang teguh oleh para Ahlussunnah wal Jamaah tidak mereka terima karena berasal dari para sahabat yang mereka kafirkan atau mereka katakan bahwa mereka murtad, para sahabat tersebut. Maka mereka menisbatkan hadis-hadis Nabi SAW kepada para ahlul bait saja, ya, dari Ali radhiyallahu anhu, ya, kemudian kepada para imam-imam yang lain. Kemudian juga indikasi berlawanan dengan dalil atau kaidah utama dalam Islam, ya. Seperti misalnya hadis yang mengatakan bahwa sholat itu hanya 3 waktu sholat saja, ya, dan itu berlawanan dengan dalil-dalil yang mengatakan bahwa sholat itu mestinya 5 kali dalam sehari. Itu adalah salah satu pengetahuan yang mestinya ma'lum bid-darurah, yang mesti diketahui secara darurat, ya, oleh kaum muslimin. Baik, kita hapus dulu. Jadi insya Allah pembahasan ini, ya, salah satu pembahasan yang sangat penting juga seperti kemarin, karena di sini kita akan bahas tentang berbagai macam hadis-hadis yang lemah, ya, berbagai pembagiannya, dan ini merupakan salah satu materi utama dalam ilmu mustalahul hadis. Nah, kemudian salah satu subtema penting, ya, dalam macam hadis al-maudhu adalah hal-hal yang motivasi seorang pemalsu hadis dalam memalsukan hadisnya. Kita perlu tahu nih sebenarnya latar belakang mereka memalsukan hadis-hadis tersebut kenapa? Ya, apa saja? Sebab para pemalsu hadis. Nah, yang pertama adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi para orang-orang, para pemalsu hadis yang memasukkan hadisnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika mereka menyampaikannya kepada manusia, mereka pengen supaya manusia, orang-orang tersebut yang didakwahkan oleh mereka itu semakin bersemangat untuk beribadah. Padahal mereka memasukkan hadis tersebut, ya, atas nama klaim kezuhudan, ya, atau atas nama ibadah. Padahal perbuatan mereka itu sebenarnya tidak benar. Walaupun hadis tersebut tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan ada salah satu mazhab yang namanya mazhab Karomiyah. Karomiyah. Ya, di mana mereka memperbolehkan berdusta atas Nabi SAW, ya. Membolehkan untuk memasukkan hadis, ya, tidak untuk tidak untuk menyesatkan manusia. Jadi di hadis yang sebelumnya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Nah, mereka beranggapan atau menambahkan satu kalimat, ya, yaitu man kadzdzaba alayya liyudillan nas. Yudillan nas. Ya, kalau arti aslinya adalah barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja. Ya. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, mereka tambahkan liyudillan nas, ya, untuk menyesatkan manusia. Nah, di sini mazhab Karomiyah melihat bahwa Rasul SAW hanya mengharamkan, ya, hanya tidak memperbolehkan umatnya, ya, berdusta atas nama beliau apabila tujuannya untuk menyesatkan manusia. Tapi
boleh apabila tujuannya itu untuk memberikan motivasi, ya, memberikan motivasi dalam ibadah, ya, atau memberikan ancaman dalam beribadah. Ya, mereka memperbolehkannya. Padahal hadis itu adalah hadis yang maudhu atau hadis palsu. Nah, tentunya ini adalah perkataan yang salah, ya, perkataan yang salah. Ya, bahkan mereka berdalih ya bahwa man kadzdzaba alayya. Alayya di sini menggunakan ala yang maknanya itu adalah konotasi yang negatif, ya. Berdusta atas nama Nabi, berdusta atas untuk mencoreng namanya gitu ya. Kurang lebih seperti itu dalam bahasa Indonesianya. Tapi mereka melihat bahwa artinya itu adalah man kadzdzaba li, ya. Man kadzdzaba li. Li ini artinya konotasinya positif. Jadi seakan-akan uh, boleh boleh untuk berdusta untuk Nabi SAW, ya. Untuk supaya dakwah Islam ini lebih tersebar, ya. Supaya orang-orang lebih mengikuti Islam menurut mazhab Karomiyah, dan tentunya ini adalah pendapat yang sangat keliru, ya. Ini nomor satu. Kemudian yang kedua adalah untuk memenangkan sebuah mazhab, ya. Jadi ada beberapa orang yang menisbatkan dirinya pada sebuah mazhab tertentu, ya, baik itu mazhab Hanafi, ya, atau Maliki, Hambali, dan Syafi'i, yang mereka sebagian, ya, hanya sebagian kecil dari mereka membuat hadis palsu untuk menangkan mazhabnya. Ya, bahkan yang lebih parahnya lagi, mazhab-mazhab yang memang sangat berhubungan dengan politik, ya, seperti mazhab Syiah dan mazhab Khawarij. Jadi ini juga salah satu dari latar belakang mereka memasukkan hadis. Kemudian untuk mencela Islam, yang tentunya ini dilakukan oleh orang-orang yang musuh-musuh Islam, yang tidak bisa menyerang Islam secara langsung, maka mereka menyerang Islam dengan cara membuat hadis-hadis palsu, ya, supaya umat Muslim terkecoh dengan hadis-hadis tersebut. Kemudian yang keempat adalah penjilat para penguasa, ya. Penjilat para penguasa, ya. Jadi disesuaikan dengan keinginan para penguasa. Ya. Apabila penguasa itu sedang senang dengan bermain dengan burung, ini salah satu cerita pada zaman Al-Mahdi. Ada sebuah hadis yang dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada perlombaan kecuali dalam memanah pacuan unta dan pacuan kuda. Ya, di sini Rasul SAW hanya menyebutkan 3, memanah, pacuan kuda, dan pacuan unta. Perlombaan hanya 3 ini. Tapi karena penguasa tersebut, ya, bukan imam, ya, Al-Mahdi tersebut, ya, khalifah pada saat itu, Al-Mahdi sedang bermain burung, maka ditambahkan satu lagi, yaitu adalah perlombaan burung. Nah, maka ini adalah salah satu contoh dari para pemalsu hadis. Dan yang kelima adalah mencari rizki. Ya, dia membuat hadis. Ada yang mengatakan bahwa al-badhinjan dawa, gitu ya. Qala Rasulullah SAW, al-badhinjan dawa, atau terong itu adalah obat. Jadi dia sambil menjual di pasar, menjual terong, dan dia mengatakan hadis tersebut. Ya, padahal hadis tersebut tidak ada dasarnya sama sekali dari Rasul SAW. Kemudian yang keenam adalah mencari popularitas, ya. Mencari popularitas, ya. Karena dia membawakan hadis-hadis yang popularitasnya, bawakan hadis-hadis yang tidak dibawakan oleh para periwayat hadis lainnya. Jadi hadisnya itu berbeda dari yang lain. Nah, nanti berikutnya, ya, insya Allah kita akan kembali membahas beberapa jenis hadis-hadis lainnya, ya, seperti hadis al-matruk, bukan hadis, ya, macam al-matruk, ya. Al-matruk, ya, yaitu adalah jenis yang karena dituduh berdusta,
kemudian ada al-munkar, kemudian ada al-mu'allal juga. Nanti insya Allah hari Senin ya, semoga Allah mudahkan supaya kita bisa kembali membahas berbagai macam hadis-hadis yang lemah ini, insya Allah ta'ala. Baik, barakallahu fikum. Mungkin sekian yang bisa disampaikan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan apabila ada yang ingin bertanya.